Salam sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini indah sekali dan sangat singkat, dari Roma pasal 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan tidak pernah menyesali setiap apa yang dilakukan. Itulah tema yang kita ambil pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia cenderung menyesali apa yang sudah diperbuatnya ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Inilah kenyataan. Tapi apakah Tuhan juga pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada Anda dan kepada kita semua, sekalipun kita tidak memenuhi ekspektasi Tuhan? Tuhan tidak pernah menyesali, terutama dalam memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah hal-hal yang diberikan cuma-cuma atas kemurahan hati oleh Tuhan. Bayangkan pemberian yang baik yang tidak pernah kita beli dengan cara apapun, tapi cuma-cuma. Itulah hidup kita. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang dikaruniakan dengan segala keperluan dan tantangan yang kita hadapi dengan cuma-cuma. Allah tidak menyesal melihat kita, sekalipun kita sering membuat hati Tuhan tidak menyenangkan. Panggilan adalah undangan. Jika kita dipanggil untuk sesuatu, itu adalah berupa undangan. Demikian juga Tuhan ketika Dia memanggil kita, itu adalah undangan dari Allah untuk sesuatu yang akan memberikan, untuk kita terima, untuk kita lakukan, kembangkan dalam hidup kita melalui iman kepada Tuhan. Karunia-karunia dan panggilan ini tidak pernah Tuhan tarik kembali ketika kita sudah diberikan. Tetapi konsekuensi dari panggilan dan karunia adalah pada kita sendiri. Dalam konteks Roma 11, Paulus membahas tempat Israel dalam rencana Allah tentang penghukuman, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan orang percaya di masa depan mengenai kehidupan kekal. Pertanyaan-pertanyaan berikut kemudian muncul. Bukankah Allah telah memberikan janji-janjinya kepada Israel? Apakah janji-janji itu akan ditepati semuanya dan sepenuhnya? Nats kita adalah jawaban atas pertanyaan ini dari Rasul Paulus. Dengan keyakinan yang penuh dan pengenalan yang baik akan Tuhan, Paulus mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ini menarik. Karunia dan panggilan Allah adalah cuma-cuma, diberikan atas kerelaan hatinya, bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu untuk mengelolanya sebaik-baiknya, tetapi karena kasih karunia-Nya, kerelaan hati Allah. Dia kasih karunia, Dia kasih panggilan, Dia panggil kita, dan Dia sesudah memberikan itu tidak mau menariknya kembali. Paulus menyimpulkan bahwa dari sudut pandang bangsa bukan Yahudi, orang Israel adalah musuh. Tetapi dari sudut pandang Allah, mereka adalah orang terkasihnya dan umat pilihannya.
Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada Israel. Sekalipun Israel mengingkari perjanjiannya kepada Tuhan. Dan demikian kepada kita manusia. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya kepada umatnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pada Kejadian 12 Allah membuat janji dalam 7 bagian kepada Abraham. Bagian pertama dari janji ini adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham mengikuti perintah Allah, serta meninggalkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk ditinggalkan, termasuk tanah kelahirannya. Allah memenuhi janjinya dengan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar, yaitu Israel. Allah memanggil Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa, bapa segala orang percaya. Dan panggilan ini tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Allah sekalipun Abraham dan keturunannya mengingkari imannya kepada Tuhan. Di seluruh perjanjian lama, Allah membuat banyak janji kepada bangsa Israel, termasuk kerajaan kekal, persekutuan dengannya, dan masih banyak lagi dalam perjalanan hidup mereka. Merenungkan hal itu, Rasul Paulus yakin bahwa Allah punya rencana yang terindah bagi kita semua melalui bangsa Israel. Bangsa itu telah mengeraskan hatinya terhadap Allah. Tapi karunia-karunia dan panggilan Allah tidak pernah dibatalkan atau disesali sama sekali. Bahkan Allah belum menggenapi semua karunia, semua panggilan dan janji-janjinya yang diberikan kepada Israel. Tetapi kita dapat yakin, seperti Paulus meyakini, bahwa Allah pasti akan menggenapi semua janji-janjinya. Percayalah kepada janji Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, salah satu janji terbesar Allah, karunia Allah, yaitu memberikan kehidupan yang kekal. Dalam Roma 6 ayat 23, dalam Kristus kita telah menerima belas kasihan dari Allah, yaitu kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Kita terima pengampunan dosa, keselamatan dan hidup dalam berkelimpahan. Inilah yang dinamakan God's mercy and grace. Mercy atau murah hati adalah belas kasihan yang ditunjukkan dengan memberi pengampunan, dengan membatalkan hukuman kepada yang patut dihukum. Grace atau kasih karunia adalah memberi berkat, kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Inilah kita sekarang di hadapan Tuhan. God's mercy and grace. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Di dalam Efesus 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bayangkan, apapun yang kita lakukan, itu bukan membawa keselamatan, tapi karunia Tuhanlah yang menjadikan keselamatan kita. Jika Allah sedemikian baik dan murah hati, mengapa kita masih meragukan Tuhan? Mengapa kita masih membangkang kepada semua perintah dan firman Tuhan? Oleh karena itu, melalui kasih karunia Allah, kita dipanggil menjadi berkat dan berbagi kasih karunia dalam kebaikan dan cinta kasih. Alkitab berkata dalam Amsal 11 ayat 25 sampai 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adakah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk membuat hidup orang lain bahagia? Hanya menyimpan apa yang kita punya
tidak akan membuat hidup kita bahagia. Kebahagiaan akan datang ketika kita memberi dan berbuat kebaikan seperti apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Jangan pernah menyesal karena Anda berbuat baik. Jangan pernah Anda menyesal karena Anda rugi dalam berbuat baik. Sikap seperti ini pasti akan membuat kita menjadi erat dengan Kristus dan roh-roh Tuhan ada pada kita. Firman Tuhan menyampaikan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berikanlah sesuatu dan Anda akan berbahagia. Selamat berbuat kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Kami diajak untuk melihat betapa kasih karunia dan panggilan Tuhan adalah sesuatu yang permanen, yang tidak pernah Tuhan sesali. Sekalipun kami sering membuat hati Tuhan kecewa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Bapa Surgawi yang baik hati, kami masih merasakan betapa kasih Tuhan ketika kami masih hidup dan bernafas. Ketika kami kuat dan sehat, sekalipun kami sakit, tapi kami yang pasti adalah hidup atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas anugerah-Mu, atas panggilan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyatu dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Inilah kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini bersama anak-anak dan keluarga kami. Karena kasih karunia dan panggilan-Mu kepada kami dan seluruh keluarga tidak akan pernah Kau sesali, walau kami sering menyakiti hati Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak peduli dengan janji-janji Tuhan, akan menanggung sendiri akibat dari perbuatannya. Bapa Surgawi yang baik hati, biarlah hati kami menjadi tempat di mana firman Tuhan menjadi bertumbuh dan berkembang, serta merasakan betapa indahnya karunia dan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Dan itulah menjadi kekuatan kami menghadapi setiap persoalan dan masalah, bahkan sakit penyakit, penderitaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Karena Allah penuh dengan kasih karunia dan panggilan-Mu tidak pernah Kau sesali. Jadilah kami anak-anak Tuhan yang setia, orang yang penuh dengan kebaikan dan cinta kasih. Karena kebaikan-Mu lah kami ada di sini, dan Tuhan menempatkan kami untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukannya, agar kami hadir sebagai berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.